Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwah, a'azakumullah. Kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Nikmat diberikan hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah SWT diberikan hidayah di atas sunnah Nabi SAW. Ini merupakan nikmat yang paling besar setelah kita diberikan hidayah oleh Allah di atas Islam. Islam dan sunnah ini merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Yang nikmat ini lebih baik dari dunia dan seisinya. Bahwa ketika kita diberikan hidayah di atas Islam, diberikan hidayah di atas sunnah, maka kita mendapatkan kenikmatan yang paling nikmat yang wajib kita syukuri. Kita bisa melaksanakan ibadah dengan ikhlas semata-mata karena Allah, dan kita melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan nikmat yang setiap ibadah kita yang kita lakukan, apabila kita mengikuti syaratnya ikhlas dan ittiba, maka akan mendapatkan ganjaran dari Allah SWT. Akan tetapi bila kita tidak mengikuti sunnah, yang terjadi adalah pelanggaran syariat, perbuatan bid'ah, kesesatan, penyimpangan dan yang lainnya, yang kita juga tidak tahu ibadah kita diterima atau tidak. Yang sudah jelas menurut hadis Nabi SAW, apabila kita melakukan satu ibadah yang Nabi enggak contohkan, maka amalan itu tertolak, sudah jelas tertolak. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami yang tidak dicontohkan dari kami, maka tertolak. Dalam hadis Muslim Nabi bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa melakukan satu amalan yang enggak ada contoh dari kami, tertolak. Maka orang-orang melakukan amal yang enggak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, amalannya tertolak menurut sabda Rasulullah SAW. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas sunnah, diajarkan Islam, diajarkan sunnah, diajarkan akidah yang benar, diajarkan tauhid. Ini merupakan nikmat yang paling nikmat yang wajib kita syukuri. Yang ini merupakan jalan yang lurus yang kita minta setiap hari.
agar kita ditunjuki oleh Allah ke jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Karena itu ikhwani fiddin, a'azakumullah, kita wajib bersyukur kepada Allah atas nikmat ini, nikmat Islam dan nikmat sunnah. Kemudian juga kita bersyukur kepada Allah SWT diberikan hidayah, taufik oleh Allah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu. Ini nikmat. Antum diberikan hidayah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu. Ini nikmat dari Allah SWT. Betapa banyak orang-orang yang nggak diberikan hidayah oleh Allah. Kajian di depan matanya, kajian di depan rumahnya, tapi nggak tersentuh sama sekali untuk mengaji, nggak tersentuh sama sekali untuk menuntut ilmu. Padahal semuanya ada, fasilitas ada, kendaraan ada, wadia sehat dan yang lainnya. Makanya ikhwan fiddin, azakumullah, ketika kita diberikan hidayah Allah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu, kita bersyukur pada Allah dan terus kita berusaha untuk mencari ilmu. Karena kita semuanya, saya dan antum, sama sebagai talibul ilm, sebagai penuntut ilmu yang kita terus menuntut ilmu. Jangan merasa kita mempunyai ilmu, jangan merasa juga saya sudah pernah ngaji, saya sudah pernah di pondok, saya sudah pernah ini, kemudian nggak ngaji lagi. Ini orang yang rugi nantinya, karena dia merasa cukup dengan apa yang ada. Padahal ilmu ini sangat luas, yang wajib dia tuntut sampai dia meninggal dunia. Kita harus menuntut ilmu dan terus menuntut ilmu. Dan nikmat ilmu luar biasa kenikmatannya, besar kenikmatan ilmu ini. Dan antum merasakan nikmatnya setelah antum menuntut ilmu, terus menuntut ilmu. Ini jangan kita tinggalkan. Kita ajak istri kita, ajak anak kita juga untuk menuntut ilmu. Kemudian juga di antara nikmat yang lain, ikhwan fiddin, azakumullah, yaitu nikmat amal saleh. Artinya kalau orang sudah diberikan hidayah oleh Allah untuk menuntut ilmu, konsekuensi dari ilmu itu amal. Maka kita berusaha untuk menyibukkan diri kita dengan amal, terus melakukan amal-amal saleh yang bermanfaat buat diri kita, orang tua kita, keluarga kita, dan kaum muslimin. Harus melakukan amal-amal saleh. Jangan menjadi orang-orang yang sibuk menuntut ilmu tapi tidak mengamalkan. Ini orang yang rugi. Dia menuntut ilmu tapi nggak mengamalkan. Padahal buah dari ilmu itu adalah amal. Dan Allah akan memberikan ganjaran kepada orang yang mengamalkan, bukan ganjaran kepada orang-orang yang tahu. Tapi Allah memberikan ganjaran kepada orang-orang yang mengamalkan. Surga diwariskan untuk orang-orang yang beriman, bertakwa, dan orang-orang yang melakukan amal-amal saleh. Tilkal jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian amalkan, bukan apa yang kalian ketahui. Apa yang kalian amalkan, bima kuntum ta'malun, apa yang kalian amalkan, bukan bima kuntum ta'lamun, bukan dengan apa yang kalian ketahui, bukan. Surga diwariskan bagi orang-orang yang menuntut ilmu dan dia mengamalkannya. Ikhwan fiddin, azakumullah, kita harus berlomba-lomba untuk mengamalkan amal saleh, karena fitnah-fitnah luar biasa. Fitnah ini bagaikan malam yang gelap, yang pagi orang itu iman, sore sudah kafir. Nabi ketika melihat banyaknya fitnah yang ada, Nabi menyuruh apa? Untuk melakukan amal saleh. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, segeralah kalau kalian melakukan amal-amal saleh. Segera, artinya melakukan amal itu segera, nggak boleh kita lambat-lambat. Karena apa? Fitnah-fitnah itu bagaikan bagian malam yang gelap. Pagi orang itu beriman, sore dia kafir.
sore dia beriman, pagi dia kafir, menjual agamanya dengan sedikit dari dunia. Yang banyak sekarang ini orang menjual agama dengan sedikit dari dunia. Dia sibuk dengan apa? Dengan dunia. Makanya antum jangan disibukkan dengan dunia. Yang kita tuju sebagai orang yang beriman adalah akhirat. Yang kita tuju adalah jannah, surga. Banyak orang meninggalkan akidah, tauhid karena dunia. Meninggalkan sholat yang wajib yang 5 waktu karena dunia, disibukkan oleh dunia. Padahal dunia nggak ada arti apa-apa. Dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing. Dunia ini nggak ada artinya dan nggak ada harganya. Dan Allah SWT dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia. Rasulullah SAW tidak pernah memuji dunia. Dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing. Dunia ini tidak ada harganya, meskipun hanya seberat sayap nyamuk, nggak ada harganya. Dan ini sering saya sampaikan, karena banyak orang tertipu dengan dunia. Padahal Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa dunia ini mata'ul gurur, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, dan tidak ada kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Orang tinggalkan kewajiban sholat yang 5 waktu karena dunia, karena kerjaan, karena dagang, karena yang lain. Kalau dunia nggak ada harganya. Meninggalkan menuntut ilmu, ngaji karena dunia. Bahkan meninggalkan yang lain kewajiban karena dunia. Kalau dunia nggak ada harganya. Nabi pernah melewati seekor bangkai kambing yang cacat telinganya. Kemudian Nabi tawarkan kepada para sahabat radhiyallahu ajmain, siapa di antara kalian yang mau membeli bangkai kambing ini? Kata para sahabat, ya Rasulullah, seandainya kambing ini masih hidup, cacat telinganya, apalagi sudah jadi bangkai, kami nggak mau. Kata Rasulullah, dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing ini. Dunia lebih jelek daripada bangkai kambing. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, Muslim, Tirmidzi dan yang lainnya. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, kita harus melihat sebagai seorang mukmin, seorang mukminah, seorang muslim, seorang muslimah, bahwa dunia ini nggak ada harganya. Yang kita pandang, yang kita lihat, tujuan hidup kita akhirat. Itu yang kita tuju. Semua kita melakukan amal-amal sholat dan kita berbuat apa saja di dunia ini untuk akhirat, bukan untuk dunia. Dan itu yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ikhwan fiddin, na'azakumullah, ini sebagai muqaddimah yang perlu saya sampaikan supaya pandangan kita dan prinsip kita jelas dalam masalah hidup ini, sehingga kita tidak tertipu dengan dunia. Karena kalau kita lihat keadaan yang ada ini, sampai terjadi keributan, ya, perseteruan dan yang lainnya karena dunia, karena harta yang sedikit. Orang bisa bunuh-bunuhan karena dunia. Orang bisa saling mencaci maki, saling menjauhkan karena dunia. Dunia ini gak ada harganya, meskipun hanya seberat sayap nyamuk. Jadi jangan kita tertipu dengan dunia. Yang kita tuju hidup kita lah akhirat. Ikhwan fillah, azakumullah. Yang kita akan bahas pada hari ini, yaitu sebaik-baik amal adalah salat. Masalah ini penting. Saya mengambil dari hadis Nabi SAW yang Nabi bersabda, dan ada dalam buku ini. Yang Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah wa la yuhafid 'alal wudu'i illa mu'minun. Kata Nabi, ketahuilah sebaik-baik amal kalian adalah salat, dan tidak menjaga wudu kecuali orang-orang yang beriman. Ya, Nabi SAW menyebutkan bahwa sebaik-baik amal adalah salat. Jadi amal yang paling baik adalah salat. Dan yang perlu kita ingat, ikhwan fillah, azakumullah, bahwa tujuan dari hidup kita, Allah menciptakan kita untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah berfirman dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56 sampai 58, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku.
Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayut'imun. Aku tidak minta rezeki dari mereka dan aku tidak minta kepada mereka untuk memberikan makan kepadaku. Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu yang maha pemberi rezeki dan Allah itu yang maha kuat dan Allah itu maha kokoh. Jadi Allah menciptakan makhluk ini, Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah. Di antara ibadah kepada Allah yang pokok yang pertama adalah tauhid kepada Allah SWT, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Kemudian setelah itu melaksanakan salat, baru yang lainnya. Ikhwan fillah, azakumullah. Setelah kita melaksanakan tauhid, ya laksanakan salat. Yang pokok pertama adalah tauhid kepada Allah SWT. Dan tidak boleh kita berbuat syirik, apakah syirkun akbar maupun syirkun asghar. Kita membahas tentang masalah sholat ini karena fenomena yang ada, yang kita lihat, banyak sekali orang-orang yang mengaku Islam, KTP-nya Islam, nggak sholat. Dan ini banyak, antum bisa saksikan sendiri di mana-mana. Apakah itu di pabrik-pabrik, di kantor-kantor, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di pasar, di jalanan, dan tempat yang lainnya. Banyak sekali orang yang nggak sholat, dan sedikit sekali orang yang menegur. Udah jelas nggak sholat, mesti kan ditegur, diingatkan. Termasuk konsekuensi kita sebagai seorang yang beriman, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Mestinya kita ingatkan, mesti kita tegur, tapi kenyataan tidak. Ya orang yang sholat tetap nggak sholat. Dari mulai dia kerja di pabrik itu sampai dia meninggal tetap nggak sholat. Nggak ada yang tegur, nggak ada yang ingatkan. Begitu juga yang di rumah-rumah masih ada sebagian juga yang nggak sholat. Di sekolah, di kampus, nggak ada yang ingatkan. Ini kewajiban kaum muslimin semuanya, kewajiban kita semuanya, dan kewajiban antum semuanya, yang laki maupun yang perempuan, untuk mengingatkan. Nggak boleh dibiarkan. Bagaimana supaya mereka menegakkan sholat yang 5 waktu? Ini wajib yang merupakan fardu ain. Bagi laki-laki nggak bisa ditinggalkan sampai dia mati. Kalau perempuan ada masa yang dia tidak sholat, ketika dia haid, ketika dia nifas, nggak sholat. Tapi untuk laki-laki wajib dia sholat. Hatta orang yang sedang sakit tetap wajib sholat. Yang perempuan juga demikian. Kalau dia tidak haid dan dia tidak nifas, dalam keadaan bagaimanapun juga dia wajib sholat, nggak boleh tinggalkan. Hatta dia sakit, hatta dia safar, hatta dia naik kereta, naik bis, naik pesawat, wajib dia sholat. Dia sakitnya parah, nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, berbaring, nggak bisa juga berisyarat, tetap wajib sholat, nggak boleh tinggalkan. Ini ketentuan dari agama Islam, merupakan rukun Islam yang 5 setelah syahadat apa? Sholat. Setelah syahadat, ketika Nabi menyebutkan bahwa Islam dibangun dari 5 perkara, Nabi menyebutkan yang pertama syahadat wa la ilaha illallah, yang kedua iqamatus shalah, tuqimus shalah, wa tu'tiyaz zakah, wa tasum ramadan, wa tahujjal bait. Jadi yang pertama syahadat wa la ilaha illallah, yang kedua tuqimus shalah, mendirikan salat, yang ketiga wa tu'tiyaz zakah, mengeluarkan zakat, yang keempat puasa Ramadan, yang kelima haji ke Baitullah. Ini rukun Islam yang wajib ditegakkan, dan ini merupakan tiang agama. Salat ini merupakan tiang agama. Jadi ikhwan fillah, kalau kita lihat orang-orang yang melaksanakan salat ini ada berbagai macam. Yang pertama, ada orang yang meninggalkan salat sama sekali, KTP-nya Islam dan semua urusannya Islam sudah, ya. Dikhitan dia dikhitan, tapi nggak sholat. Nanti ketika mau nikah baru ya ngurusin lagi, ditanya KTP-nya Islam. Ketika meninggal juga ditanya lagi, ini mau dikuburkan di mana? Di pemakaman kaum muslimin, padahal dia nggak pernah sholat.
sama sekali nggak sholat. Ada atau tidak yang seperti ini? Ada atau tidak? Ada. Ada, terjadi yang seperti ini. Ada yang meninggalkan sholat, yang 5 waktu dia tinggalkan, semua ditinggalkan. Dia mengerjakan sholat selama setahun itu hanya 2 sholat, Idul Fitri, Idul Adha, supaya dia bisa lebaran gitu. Diakui oleh kaum muslimin bahwa saya Islam, boleh lebaran. Ada tidak yang seperti itu? Ada. Jadi sepanjang tahun sholatnya hanya 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha. Ada lagi yang meninggalkan sholat yang 5 waktu, yang dikerjakan seminggu sekali. Sholat apa? Jumat. Yang 5 waktu ditinggalkan, udah nggak sholat. Tapi Jumat dia sholat, ngakunya Islam. Ada juga yang mengerjakan sholatnya dalam sehari dia 3 kali. 3 kali yang dikerjakan oleh dia, yaitu sholatnya yang pertama asar, yang kedua maghrib, yang ketiga isya. Subuh dan zuhur hilang. Atau ada yang mengerjakan zuhur dikerjakan, maghrib dan isya dikerjakan, yang hilang subuh sama asar, karena asar sedang sibuk-sibuknya dia kerja, mau persiapan pulang. Ada yang mengerjakan seperti itu. Ada juga yang dia mengerjakannya 4 kali dalam sehari, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuhnya nggak pernah. Ada nggak yang seperti ini? Banyak. Tiap subuh mesti lewat. Kadang-kadang dia sholat juga kapan? Matahari sudah terbit. Ya nggak sah, nggak diterima. Ya tiap hari terlambat nggak boleh. Kalau sekali-kali terlambat boleh. Kalau sekali terlambat, Nabi SAW pernah terlambat sekali. Ketika safar, pulang perang yang luar biasa, capeknya luar biasa. Nabi sudah menyuruh sahabat untuk jaga. Ternyata semuanya tertidur karena capek. Akhirnya bangun menjelang matahari mau terbit. Disuruh Bilal azan. Setelah azan, karena matahari mau terbit, tunggu sampai matahari agak tinggi. Setelah matahari agak tinggi, sudah baru sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Baru setelah itu qomat, sholat berjamaah, sholat subuh sekali. Cuma sekali itu terjadi, dan riwayat yang sahih. Kalau umat Islam sekarang beker ada, HP ada, semuanya ada, bisa dia untuk bangun, tapi nggak bangun juga. Bahkan juga ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan di antara makhluknya ayam. Itu kokoknya ayam itu membangunkan orang untuk sholat malam dan juga sholat subuh. Yang punya ayamnya nggak sholat. Kokok ayam berkali-kali, dari mulai jam 3, jam 2 sudah kokok, jam 3 kokok, kemudian jam 4 juga nggak bangun dia. Sudah matahari terbit baru bangun. Ini terjadi dan banyak terjadi. Jadi ikhwan fillah, jazakumullah, ini dianggap masalah ringan dan dianggap nggak ada masalah oleh kaum muslimin. Padahal ini masalah besar, dan saya sebutkan di sini hukumannya. Hukuman orang yang tidak sholat itu dihukum bunuh menurut syariat Islam, dan ini merupakan pendapat Imam Syafi'i rahimahullah dan pendapat imam-imam yang lainnya. Pendapat yang kedua yaitu dipenjara sampai mati. Jadi nggak ada pendapat ulama itu yang ringan. Pendapat yang lain mengatakan dicambuk, didera orang yang nggak sholat itu. Tapi nggak terlaksana semua itu. Dianggap biasa, orang nggak sholat itu di Indonesia ini dianggap biasa, dianggap biasa. Nggak ada yang negur, nggak ada yang ingatkan. Bahkan kadang-kadang ada keluarga juga yang nggak sholat dibiarkan. Ini orang meninggalkan sholat seperti itu. Ini yang tidak sholat atau yang sholat kadang-kadang. Kemudian yang kedua, ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, orang yang dia sholat, tapi sholatnya dia nggak ada tumaknina, nggak ada khusyuk, nggak ada segala macam, sudah cepatnya luar biasa. Yang penting sholat. Ini juga tidak benar. Ini harus diingatkan tentang kaifiat sholat. Ini juga kalau dibahas lagi panjang. Ya, golongan yang kedua ini macam-macamnya ada beberapa macam juga ini.
Kemudian yang ketiga, ada juga dia sholat yang 5 waktu, dia berjamaah dan segala macam, cuma dia nggak paham bagaimana dia sholat hanya sekedar sholat aja, dia ikut imam, sholatnya juga ada yang lama, sholatnya panjang, tapi dia hanya ikut imam aja, tapi dia sendiri nggak merasakan nikmatnya sholat. Maka yang terbaik golongan yang keempat, yang dia khusyuk, dia tumak nina, dan dia mendapatkan kenikmatan dalam sholat. Dan ini yang terbaik. Kita sholat paling nikmat sholat sudah. Kan orang kalau kerja ada waktunya, dia mendapatkan kenikmatan kerja. Dagang ada mendapatkan kenikmatan. Nabi SAW justru mendapatkan kenikmatan bukan dunia, tapi mendapatkan kenikmatan ketika sholat. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan ketenangan, ketentraman hatiku dalam salat. Jadikan ketenangan hati dalam salat. Jadi ikhwan fillah, jazakumullah, kita berusaha bagaimana supaya kita mendapatkan nikmat dalam salat. Sekarang kita bahas ikhwan fillah dari buku ini tentang salat ini. Saya sebutkan yang pertama tentang rukun Islam, tentang Islam satu-satunya agama yang diridhai Allah. Dan ini selalu saya jelaskan karena banyak pemahaman yang sesat dan pemahaman yang kufur yang mengatakan bahwa semua agama baik, semua agama sama. Ini pemahaman yang sesat, pemahaman yang kufur. Menurut Allah dalam Al-Quran bahwa agama itu hanya satu. Allah berfirman, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanya satu. Agama apa? Islam. Allah juga berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam enggak akan diterima oleh Allah, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ini keyakinan yang wajib kita yakini bahwa Islam hanya satu agama. Selain Islam nggak akan diterima. Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, agama yang nggak akan diterima oleh Allah. Yang diterima Islam, yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang dipahami oleh sahabat dan diamalkan oleh mereka. Ini Islam yang diterima. Itu wajib kita yakini. Saya yakinnya nggak ada dalam Islam agama itu semuanya sama, semuanya baik, semuanya benar. Ini pemahaman yang sesat dan kufur, bahwa agamanya satu yang diterima Allah, agama Islam. Saya nggak diterima oleh Allah SWT. Kemudian juga yang perlu anda perhatikan lagi, bahwa Nabi SAW menyebutkan bahwa orang yang sudah mendengar diutusnya Nabi Muhammad SAW, kemudian dia tidak masuk Islam, maka dia pasti menjadi penghuni neraka, pasti. Antum lihat hadisnya di halaman 15. Melihat di halaman 15. Nabi SAW bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi Rabb yang diri Muhammad berada di tangannya, tidaklah mendengar seseorang dari umat Yahudi dan Nasrani tentang diutusnya aku, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, dia termasuk penghuni neraka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Jadi orang kalau dia tidak masuk dalam agama Islam, ya pasti menjadi penghuni neraka. Kita harus yakin. Orang yang tidak masuk dalam agama Islam setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Kalau dia mati dalam keadaan kafir, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, adapun yang kedua, poin yang kedua tentang Islam dibangun di atas 5 rukun. Ini sudah saya jelaskan tadi, yaitu rukun Islam yang 5. Ini semua wajib dilaksanakan. Nabi bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan. Bahwa Islam dibangun di atas 5 perkara. Kata Rasulullah SAW, bahwa Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat, mengeluarkan zakat.
yang keempat haji, yang kelima puasa Ramadan. Dalam riwayat yang lain disebutkan puasa Ramadan lebih dahulu, baru setelah itu haji. Dan riwayat ini sahih dari Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, di pembahasan yang ketiga tentang kedudukan salat dalam Islam. Kedudukan salat dalam Islam ini punya kedudukan yang tinggi dalam Islam. Yang pertama tadi merupakan rukun Islam, yang kedua kemudian juga salat merupakan tiang daripada agama ini. Salat juga yang pertama dihisab nanti pada hari kiamat. Dan salat merupakan sebaik-baik amal. Nabi SAW bersabda, Rasul amri al-islamu wa amuduhu as-salatu wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Rasulullah SAW bersabda bahwa pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Ini riwayat yang sahih dari Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kemudian hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, saddidu wa qaribu wa amalu wa khayyiru wa alamu anna khaira a'malikum as-salah wa la yuhafid alal wudu illa mu'minun. Antum lihat di halaman 24. Di halaman 24 Nabi SAW bersabda, saddidu wa qaribu wa'malu wa khayyiru wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah wa la yuhafid 'alal wudu'i illa mu'minun. Kata Nabi SAW, luruskanlah, arti berlaku lurus, istiqamah di atas jalan yang hak, wa qaribu, dan mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa'malu, beramalah, wa khairun, pilihlah yang terbaik, dan wa'lamu anna khaira a'malikum as-salat, dan ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah salat, wa la yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'minun, dan tidak menjaga salat kecuali orang yang beriman. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Thauban, diriwayatkan juga oleh Imam Ad-Darimi dan Ibnu Hibban dari sahabat Al-Walid, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah di juz yang pertama. Di sini ikhwan fillah, azakumullah, Nabi menyebutkan bahwa sebaik-baik amal adalah salat. Makanya ini tiang agama yang harus kita laksanakan setiap hari. Merupakan rukun Islam dan juga merupakan fardu ainin. Fardu ain itu artinya wajib atas setiap muslim dan muslimah. Itu fardu ain. Salat yang 5 waktu merupakan fardu ain. Ada yang fardu kifayah, seperti contohnya salat jenazah. Salat jenazah itu fardu kifayah. Artinya kalau sebagian orang yang beriman menyolatkan jenazah seorang muslim, yang lain gugur kewajibannya. Itu yang dikatakan fardu kifayah. Tapi kalau fardu ain, setiap muslim muslimah wajib melaksanakannya, nggak bisa digantikan dengan yang lain, tetap dia wajib melaksanakan sholat. Makanya sholat ini wajib atas semua manusia, baik dia orang kaya, orang miskin, orang fakir, atasan, bawahan, pimpinan, majikan, pembantu, supir, dan siapa saja wajib sholat, fardu ain. Kalau ditinggalkan maka dia telah berbuat dosa besar, yang paling besar, yang nanti kita akan bahas tentang hukum orang yang meninggalkan sholat dan hukuman juga orang yang meninggalkan sholat. Ikhwan fillah, jazakumullah, tentang sholat ini Nabi menerima kewajiban sholat yang 5 waktu di mana? Di mana? Di bumi atau di langit? Di langit. Nabi terima ketika Isra dan Mi'raj. Dari 50 sholat Allah wajibkan sampai 5 sholat, dan 5 sholat ini nggak akan dirubah sampai hari kiamat. Wajib atas setiap mukmin dan mukminah, setiap muslim dan muslimah, wajib 5 sholat ini. Nabi terimanya
yaitu ketika Mi'raj. Di langit yang ketujuh, setelah itu Sidratul Muntaha, Nabi terima di sana. Setelah itu arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi diperlihatkan tentang surga, diperlihatkan oleh Allah tentang neraka. Dan riwayat tentang Isra dan Mi'raj Nabi sahih, dan ini wajib diimani. Kemudian juga yang perlu diperhatikan, Isra Mi'raj ini diwajibkan tentang salat, menunjukkan tentang pentingnya masalah salat. Tapi kalau kita lihat sebagian kaum muslimin, dia sibuk bukan melaksanakan salat, tapi sibuk dengan apa? Perayaan Isra Mi'raj. Ini nggak ada dalam Islam. Nabi nggak pernah mengadakan Isra Mi'raj. Sama seperti Nabi tidak pernah juga mengadakan peringatan Maulid Nabi. Nabi nggak pernah. Nabi nggak pernah mengadakan peringatan Maulid Nabi. Nabi nggak pernah mengadakan peringatan Isra Mi'raj. Nabi nggak pernah mengadakan peringatan Tahun Baru Islam. Nabi nggak pernah mengadakan peringatan Nuzulul Quran atau yang nggak ada. Kita ini beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Nabi contohkan. Jangan mengadakan sesuatu yang baru dalam agama yang Nabi nggak contohkan. Orang itu menyimpang, nggak diterima amalnya dan sesat. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang sudah saya jelaskan. Karena sesuatu yang baru dalam agama bid'ah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhkan dari kalian setiap perkara-perkara yang baru, karena setiap perkara yang baru dalam agama ini adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Jadi jangan kita adakan. Yang Nabi nggak contohkan jangan diadakan. Yang sekarang Nabi terima ketika Mi'raj, salat, maka laksanakan yang 5 waktu ini. Wajib kita laksanakan salat yang 5 waktu. Dan ini merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Dan ikhwan fillah, azakumullah, salat ini harus kita laksanakan dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Maka Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, di samping salat dengan zakat dikaitkan, juga Allah kaitkan antara salat dengan kurban. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah karena Allah, karena Rabbmu dengan ikhlas, dan juga berkorban juga karena Allah SWT. Kalau ayat-ayat yang lain banyak, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan salat, keluarkan zakat. Menunjukkan tentang pentingnya masalah salat, dan yang pertama dihisab pada hari kiamat masalah salat. Sabda Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-salah. Yang pertama dihisab pada hari kiamat masalah salat. Yang Nabi juga suruh ajarkan istri kita, anak kita apa? Salat. 7 tahun disuruh salat, bukan disuruh puasa atau yang lainnya, tapi salat. Makanya Nabi SAW bersabda, muru auladakum bis salati wahum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 10 wa farriqu bainahum fil madaji. Kata Rasulullah SAW, perintahkan anak kamu salat ketika umur 7 tahun. Kalau 10 tahun dia belum salat, pukul dan pisahkan tempat tidur mereka. Hadisnya ada di buku ini, ada hadisnya. Kemudian poin yang keempat, pembahasan yang keempat tentang keutamaan salat. Ya, saya nggak perlu bacakan semuanya, yang penting poin-poinnya aja di sini, bahwa salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Salat sebaik-baik amal setelah syahadatain. Salat mencuci dan membersihkan kesalahan anak Adam. Salat menghapuskan dosa-dosa kecil, dan salat juga sebagai cahaya bagi pelakunya. Orang yang salat itu ada cahaya dia di dunia dan juga nanti di akhirat. Sebab Nabi bersabda, was-salatu nurun. Dan salat itu adalah cahaya. Salat itu cahaya. Dan orang-orang yang salat itu akan diberikan cahaya nanti pada hari kiamat. Di saat orang-orang munafik tidak diberikan cahaya oleh Allah, orang-orang yang salat diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dengan salat Allah akan meningkatkan derajat, menghapuskan kesalahan. Dengan kita salat akan dinaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ketika orang salat berjamaah ke masjid, dia wudhu di rumahnya, setiap langkah yang dia berjalan menghapuskan dosa dan mengangkat derajatnya.
Jadi kita dianjurkan wudu kita di rumah, kemudian kita berangkat ke masjid. Kata Nabi SAW, man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khatwatahu ihdahuma takhuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian dia pergi ke satu masjid dari masjid-masjid Allah untuk melaksanakan kewajiban dari kewajiban yang Allah bebankan kepadanya, itu 5 waktu, salat yang 5 waktu, maka langkahnya yang pertama menghapuskan dosa, yang kedua meninggikan derajat. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian juga orang yang salat disediakan jamuan di surga. Orang yang salat itu kalau dia mengerjakan salat dengan berjamaah, meskipun dia sampai ke masjid, dia sudah rutin mengerjakan sholat berjamaah yang 5 waktu, sampai di masjid orang sudah bubar, artinya sampai di masjid orang sudah selesai, dia tetap mendapatkan pahala jamaah. Itu perhatikan itu. Jadi ketika kita berwudu, kemudian kita dengar azan, kemudian kita wudu, berjalan kita menuju masjid, sampai di masjid orang sudah selesai sholat, maka kita mendapatkan pahala berjamaah. Untuk melihat hadisnya di halaman 35. Man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu thumma raha fa wajada an-nasa qad sallau a'tahu Allah 'azza wa jalla mithla ajri man sallaha wa hadaraha la yanqusu dzalika min ajrihim syai'a. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang wudu lalu dia membaguskan wudunya, kemudian menuju masjid, tapi ia dapati orang-orang telah salat, maka Allah Azza wa Jalla memberinya pahala orang yang salat dan menghadirinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun juga. Hadis ini sahih riwayat Abu Daud, Nasai. Jadi Nabi SAW menyebutkan orang yang dia berwudu, dia niat salat berjamaah, tiba-tiba sampai di masjid orang sudah sholat, maka Allah memberikan pahala sholat berjamaah. Makanya para ulama menjelaskan, ulama salaf, kalau sudah sampai di masjid yang di situ ada imam rawatib, maka tidak ada mengerjakan lagi jamaah yang kedua, apalagi jamaah ketiga, keempat, kelima, tidak ada, cukup jamaah sekali. Jamaah yang dikumandangkan azan, yang qomat itu jamaah. Maka Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya dia menjelaskan bahwa termasuk kesalahan itu membuat jamaah yang kedua atau ketiga, jamaah sekali aja. Dan kita datang ke masjid dengan niat sholat berjamaah, setelah dikumandangkan azan itu kita sampai di masjid, seandainya sudah selesai sholat, kita mendapatkan pahala sholat berjamaah. Yang mengatakan demikian siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada jamaah yang kedua ketiga, orang akan santai, dia berlambat-lambat, nanti juga bisa kita sholat berjamaah lagi. Tapi kalau jamaah sekali itu saja, begitu dikumandangkan azan, semua orang berbondong datang ke masjid, karena jamaah yang pertama. Dan itu dijelaskan oleh para ulama tentang masalah ini. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, di poin yang kelima atau bab yang kelima dari buku ini saya jelaskan, salat itu sebagai rasa syukur kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah berikan, nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sangat banyak. Sangat banyak, tidak bisa hitung, tidak bisa kita hitung nikmat-nikmat itu. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak. Kalau kita lihat dari tubuh kita aja, kita belum bisa bersyukur kepada Allah atas nikmat mata, meskipun kita sholat seumur hidup. Nikmat telinga, nikmat hidung, nikmat lisan, nikmat akal, nikmat hati, nikmat tangan, dan yang lainnya. Semua itu nikmat dari Allah. Belum lagi yang lain, itu baru yang ada pada tubuh kita. Belum udara, oksigen gratis kita dikasih, air, belum lagi makanan dan yang lainnya. Maka Allah menyebutkan
di dalam surah Ibrahim, wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dalam surah Ibrahim ayat 34, wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah memberikan apa saja yang kamu minta. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, seandainya kalian menghitung nikmat Allah, kalian enggak dapat menghitung nikmat itu. Innal insana ladzalumun kafar, sungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat kufur, tidak berterima kasih kepada Allah. Dalam surah Ibrahim ayat 34. Jadi ikhwan fillah, jazakumullah, salat ini merupakan syukur kita kepada Allah SWT. Makanya kita wajib mensyukuri, dan Allah menurunkan harta, memberikan harta kepada kita untuk apa? Agar kita menegakkan sholat. Allah memberikan harta kepada kita, tujuannya apa? Agar kita menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, beribadah kepada Allah. Antum lihat hadisnya, ini babnya jauh ya, di bab yang ke-17. Jadi Allah memberikan harta kepada kita, tujuannya apa? Supaya kita sholat. Antum lihat di bab yang ke-17, di halaman 111. Antum lihat di bab 17 di halaman 111. Nabi SAW bersabda, kata Nabi SAW, beliau bersabda, innallaha qal inna anzalna al-mal li iqamis salati wa ita'iz zakah walau kana libni adam wadin la habba an yakuna ilaihi thanin walau kana lahu wadiyan la habba an yakuna ilaihi mathalith wala yamla'u jawfa ibni adam illa turab thumma yatubu Allahu ala man tab. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, kalau hadis seperti ini namanya hadis qudsi. Hadis qudsi artinya Nabi SAW bersabda, kemudian Nabi sebutkan bahwa Allah berfirman. Ini hadis qudsi. Allah berfirman, sungguhnya kami menurunkan harta agar manusia menegakkan sholat. Allah memberikan harta kepada kita semuanya, tujuannya agar manusia menegakkan sholat, agar manusia mengeluarkan zakat. Seandainya anak Adam memiliki 1 lembah, niscaya ia sangat ingin mempunyai 2 lembah. Seandainya ia telah memiliki 2 lembah, niscaya ia sangat ingin memiliki 3 lembah. Dan tidak ada yang memenuhi perut manusia kecuali tanah. Lalu Allah mengampuni orang-orang yang bertaubat. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami' Shaghir, dan juga dalam silsilah hadis as-sahihah. Artinya manusia ini dikaruniakan harta oleh Allah supaya mereka menegakkan salat, dan harta yang kita peroleh sangat banyak dan tidak bisa kita hitung nikmat itu. Dari mulai kita lahir sampai kita dewasa, sangat banyak Allah memberikan harta kepada kita dan nikmat kepada kita. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah dengan apa? Dengan menegakkan salat, dengan kita mengeluarkan zakat, dengan kita berinfak, sedekah dan yang lainnya, dan juga ibadah-ibadah yang lain. Karena juga Allah berfirman, dan kita sudah hafal ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Artinya kita hidup ini untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Taala. Di antara ibadah itu adalah salat, dan ini sebaik-baik ibadah dan sebaik-baik amal adalah salat. Kemudian Nabi SAW menyebutkan bahwa anak Adam ini apabila diberikan harta, nggak cukup dia 1 lembah harta, dia dikasih emas, kemudian onta, kambing, sapi dan yang lainnya, kepengen 2 lembah. Sudah punya 2 lembah, pengen 3 lembah, dan terus seperti itu. Dan tidak ada yang memenuhi perut manusia kecuali tanah. Dia nggak puas kecuali kalau sudah apa? Sudah mati. Nggak ada yang bisa memenuhi mulutnya dia kecuali apa? Tanah, mati, kematian. Baru nggak. Kalau sudah dia mati, nggak kepengen dia untuk 3 atau 4.
Yang kepengen dia apa kalau sudah mati? Kalau sudah mati apa yang dia kepengen? Dia minta kepada Allah, ya Allah kembalikan saya ke dunia. Untuk apa? Untuk apa? Untuk cari harta lagi, untuk dapat kerjaan, untuk punya rumah, untuk punya mobil yang mewah. Untuk apa? Untuk apa? Untuk beramal soleh yang dia minta. Yang diminta oleh dia beramal soleh. Tapi karena dia sudah mati, sudah nggak bisa lagi untuk kembali ke dunia. Maka rugi dan menyesal dia. Tapi memang demikian anak Adam itu, nggak pernah puas, nggak pernah puas. Sudah dikasih segala macam fasilitas, masih nuntut terus seperti itu. Tapi kewajiban dia kepada Allah dilaksanakan tidak? Tidak dilaksanakan. Ini orang yang rugi, orang yang rugi. Jadi ikhwan fillah, jazakumullah, kita diberikan nikmat yang sangat banyak oleh Allah. Konsekuensinya kita wajib melaksanakan ibadah kepada Allah. Di antara ibadah itu salat. Maka dengan salat itu orang akan mendapatkan ketenangan, ketentraman. Anda bisa lihat orang yang salat dengan tidak salat beda jauh, jauh bedanya. Yang salat dengan tidak salat beda. Dalam dirinya, dari cahaya mukanya beda, dari hatinya, dan ini Allah yang tahu juga beda. Gelap hati orang nggak sholat itu. Dari rumah tangganya juga beda. Dari kehidupannya juga beda. Semuanya beda. Makanya beda antara orang yang sholat dengan tidak sholat. Tidak mengalami ketenangan orang-orang yang tidak sholat itu. Tapi orang yang sholat mendapatkan kenikmatan dan ketenangan. Kalau seandainya ada orang yang sholat, dia belum mendapatkan kenikmatan, sholat yang belum benar dia, perbaiki sholatnya, perbaiki sholatnya. Dia akan mendapatkan kenikmatan dan mendapatkan ketenangan dengan dia melaksanakan sholat. Kemudian yang keenam, ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya." Untuk melihat bab ke-6 halaman 43. Allah berfirman dalam surah Maryam ayat 59, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya." Maka datanglah sudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka kelak mereka itu akan menemui kesesatan. Jadi orang yang tidak sholat itu dia pasti sesat sudah. Orang yang tidak sholat pasti sesat. Dan juga ada mufassirin menafsirkan ghayy, fasawfa yalqauna ghayya. Ghayya itu diartikan, sebagian mufassirin mengartikan lembah yang ada di neraka jahanam. Itu dikhususkan bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak sholat, sama dengan neraka Saqar. Sa'uslihi Saqar, kami akan masukkan di neraka Saqar. Qalu lam nakum minal musallin. Kenapa akan masuk neraka Saqar? Lam nakum minal musallin, karena kami tidak termasuk orang yang salat. Jadi orang-orang yang tidak salat itu dimasukkan ke neraka Saqar. Seperti Allah berfirman, "Ma salakakum fi Saqar?" Qalu lam nakum minal musallin. Jadi ditanya, "Kenapa kalian masuk neraka Saqar?" Mereka jawab, "Lam nakum minal musallin." Kami tidak termasuk orang yang salat. Jadi orang-orang yang tidak sholat akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Ini ancaman. Mesti bagi orang-orang yang tidak sholat, bertobat dia kepada Allah. Kesempatan sekarang masih hidup ini, tobat. Jangan tunda lagi. Setelah mendengarkan kajian ini, bagi yang sholat segera sholat, segera sholat. Dan antum yang sudah baca bukunya sholat. Ada sebagian dari kaum muslimin yang nggak sholat, nggak sholat. Siapa saja dia wajib melaksanakan sholat. Kemudian nanti di hari kiamat juga mereka tidak bisa sujud. Orang-orang yang nggak sholat di dunia ini di hari kiamat nggak bisa sujud dia. Allah menyebutkan yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Ketika nanti di hari kiamat
disingkap betisnya Allah dan mereka diajak untuk sujud, nggak bisa mereka. Orang yang beriman bisa sujud, yang lain tidak bisa sujud, yang tidak sholat. Jadi ancaman bagi orang yang sholat itu berat. Nanti kita akan bahas tentang hukum orang yang meninggalkan sholat, dan kemudian nanti yang ke-8 tentang hukumannya. Hukum orang yang meninggalkan sholat, ini para ulama ada 2 pendapat dalam masalah ini tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Sebagian dari para ulama berpendapat orang yang meninggalkan sholat 1 kali sholat yang wajib 5 waktu dalam sehari atau 5 kali sholat, maka kafir, dia keluar dari Islam. Itu sehari aja, sekali aja, apalagi sehari, apalagi tiap hari meninggalkan sholat, kafir dia. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwa selama dia meyakini tentang wajibnya sholat yang 5 waktu, tapi dia tidak sholat karena kebodohan dia, karena kemalasan dia, karena mengikuti hawa nafsu, atau memang lingkungannya banyak orang nggak sholat sehingga dia ikut nggak sholat, tapi dia masih meyakini tentang wajibnya sholat 5 waktu, maka orang yang meninggalkan sholat ini dia tidak dikafirkan, tetapi dia berdosa besar, dan dia melakukan dosa besar yang paling besar. Jadi ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, di antara ulama berpendapat bahwa orang yang tidak sholat, meskipun dia mengakui tentang wajibnya sholat, tapi dia nggak sholat, kafir. Itu pendapat yang pertama. Dasarnya apa? Itu berapa hadis Nabi. Di antara Nabi bersabda, inna bainar rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran meninggalkan sholat. Hadis ini sahih riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kemudian juga hadis Buraidah, Nabi SAW bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kami dengan mereka salat, barang siapa meninggalkan salat maka dia telah kafir. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Tirmidzi dan Nasa'i. Kemudian juga hadis Thauban lagi. Hadis Thauban, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, bainal abdi wa bainal kufri wal imani as-shalah, fa in tarakaha faqad asyraka. Dari Thauban, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, antara seorang dengan kekafiran dan iman adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya maka dia telah masuk kepada kesyirikan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dengan sanad yang sahih dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah. Disesuaikan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Ini pendapat yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat kafir. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yaitu kalau dia meninggalkan sholatnya seperti tadi disebutkan karena kemalasan, karena kebodohan, karena ikut-ikutan, karena lingkungan, tapi dia masih meyakini tentang wajibnya sholat, maka dia tidak dikafirkan. Dia telah berbuat dosa besar yang paling besar setelah syirik, tapi tidak dikafirkan. Ini perhatikan ya, ini saya berbicara tentang perbedaan yang pertama. Ulama menyebutkan yang meninggalkan sholat dia masih meyakini kewajibannya, dia meninggalkan sholat, kafir. Yang kedua, dia meyakini kewajibannya tapi dia meninggalkan sholat karena malas dia nggak sholat, ini tidak dikafirkan. Tapi seluruh ulama sepakat kalau orang meninggalkan sholat karena dia mengingkari tentang wajibnya sholat, sepakat para ulama semuanya tentang apanya? Kafir, keluar dari Islam. Perhatikan ini ya, kalau ada orang berpendapat bahwa sholat itu nggak wajib bagi saya, sholat itu nggak wajib,
Seperti ada tokoh-tokoh torekot berpendapat saya ini sudah tingkatannya wali, nggak wajib sholat, kafir dia. Dia wali betul, tapi wali syaitan. Wali tapi wali syaitan dia. Bab sholat wajib atas semua manusia, wajib. Hatta Nabi SAW tetap melaksanakan sholat sampai akhir hayatnya. Nggak ada mengatakan untuk orang awam wajib sholat, untuk kelompoknya wali nggak wajib sholat. Nggak ada dalam Islam. Semua wajib sholat. Kalau dia meyakini bahwa sholat itu nggak wajib bagi dia, meyakini nggak wajib itu sholat bagi dia yang 5 waktu, kafir, keluar dari Islam dia. Sepakat seluruh ulama tentang masalah ini. Jelas ya? Paham ya perbedaannya? Yang saya bicarakan sekarang ini tentang orang yang masih meyakini tentang apanya? Tentang apa? Tentang wajibnya sholat. Cuma dia tidak mengerjakan sholat karena kemalasan, karena kebodohan, karena lingkungan. Maka sebagian ulama berpendapat apa? Kafir. Sebagian lagi dia meyakini tentang wajibnya sholat, tapi dia meninggalkan karena kemalasan, kebodohan dan yang lainnya, tidak dikafirkan menurut jumhur ulama. Sampai sini paham nggak ini? Paham ya? Yang belakang paham ya? Ibu-ibu yang belakang juga paham. Jadi dua perbedaan ini berkaitan dengan apa? Dengan dia masih meyakini tentang wajibnya sholat, tapi dia meninggalkan sholat. Dia meyakini tentang wajibnya sholat, dia meninggalkan sholat. Ulama yang pertama mengatakan bahwa dia kafir meninggalkan sholat, meskipun dia meyakini tentang wajibnya sholat. Ulama yang kedua mengatakan tidak kafir, tidak kafir. Dasarnya apa? Ulama yang kedua, untuk melihat hadisnya di halaman 49. Nabi SAW bersabda, kata Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, khamsus salawatin katabahunna Allahu 'alal ibadi man ata bihinna lam yudayyi minhunna syai'an istighfafan bihaqqihin kana lahu 'indallahi ahdun ay yudkhilahul jannata wa man lam yati bihinna falaysa lahu 'indallahi ahdun in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lahu. Kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, 5 salat yang Allah wajibkan atas hambanya, barang siapa mengerjakannya dan tidak menyia-nyiakannya sedikit pun karena menganggap enteng, maka ia memiliki perjanjian dengan Allah untuk memasukkan dia ke dalam surga. Dan barang siapa tidak mengerjakannya, maka dia tidak memiliki perjanjian dengan Allah. Jika Allah berkehendak, maka dia mengazabnya, dan jika dia berkehendak, dia mengampuninya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, kemudian juga An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, Abu Daud, Ibnu Abi Asim dalam kitabnya Sunnah. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahih Sunan Abi Daud. Anda perhatikan di sini, Nabi SAW menyebutkan dia dalam hadis ini salat yang 5 waktu. Tolong perhatikan, jangan tidur. Di sini tempat ngaji, bukan tempat tidur. Ya, perhatikan. Di sini Nabi menyebutkan tentang sholat yang 5 waktu. Sholat yang 5 waktu. Barang siapa mengerjakannya dan tidak menyia-nyiakannya, maka dia memiliki perjanjian dengan Allah. Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Dengan sholat dia mengerjakan 5 waktu ini, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Yang kedua, barang siapa yang tidak mengerjakannya, tidak mengerjakan apa di sini? Sholat, tidak mengerjakan sholat, maka dia tidak memiliki perjanjian dengan Allah. Perhatikan dia di sini, tidak mengerjakan sholat. Dia masih meyakini tentang wajibnya sholat, tapi dia tidak sholat, maka dia tidak memiliki perjanjian dengan Allah. Nabi bersabda, in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lahu. Jika Allah kehendaki, Allah akan azab. Jika Allah kehendaki, Allah akan ampuni. Hadis ini sahih. Kalimat jika Allah kehendaki, Allah azab, jika Allah kehendaki, Allah ampuni, menunjukkan bahwa orang yang tidak sholat itu kafir atau tidak? Tidak kafir. Karena orang kafir nggak ada kalimat akan diampuni. Orang kafir kekal neraka selama-lamanya. Tapi di sini jika Allah kehendaki, Allah akan ampuni. Jika Allah kehendaki, Allah akan siksa.
Atau kita balik, jika kata Nabi, insya adzab, jika Allah kehendaki Allah akan siksa dia, jika Allah kehendaki maka Allah akan ampunkan. Kalau Allah akan ampunkan berarti menunjukkan bahwa dia masih apa? Masih muslim. Paham ini? Penjelasan di sini paham ya? Kalau dia dikehendaki dia akan diampuni Allah, maka dia muslim, masih muslim. Hadis ini sahih. Ini hujah yang kuat yang menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat karena kemalasan, karena kebodohan, karena ketidaktahuan, karena ikut-ikutan, maka dia tidak dikafirkan, tetapi dia jelas melakukan perbuatan dosa besar. Kita bicaranya sekarang ini bukan soal ya, sekarang kita bicara soal masalah dia kafir atau tidak kafir. Dia tidak kafir, tapi dia berbuat dosa besar atau tidak? Berbuat dosa besar. Jadi nggak boleh dianggap ringan, bahkan harus dihukum menurut syariat Islam. Dan juga ayat Allah tidak mengampuni dalam Al-Quran bagi orang yang berbuat apa? Syirik. Allah nggak ampuni. Tapi selain syirik Allah ampuni. Termasuk di sini apa? Meninggalkan sholat. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni segala dosa yang selain dari syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Surah An-Nisa ayat 48. Dan juga hadis Hudzaifah tentang orang yang hanya mengetahui tentang la ilaha illallah di akhir zaman nanti, nggak tahu tentang sholat, tidak tahu puasa, tidak tahu sedekah, tidak tahu haji, pokoknya hanya mengucapkan la ilaha illallah. Maka ditanya oleh perawi hadis ini kepada Hudzaifah, karena perawi hadis ini sahabat Hudzaifah. Perawi hadis ini yang namanya Sila ya bertanya kepada Hudzaifah, apakah bermanfaat yang seperti ini di hari kiamat? Berarti dia nggak tahu apakah bisa selamat dari api neraka. Dijawab oleh Hudzaifah, ya Sila, tunji minan nar. 3 kali tunji minan nar. Kalimat la ilaha illallah ini akan menyelamatkan dia dari api neraka, meskipun dia tidak tahu sholat, tidak tahu puasa dan yang lainnya. Ini kondisi di akhir zaman, dan riwayat ini sahih. Jadi ini pembicaraan berkaitan dengan orang yang masih mengakui tentang wajibnya sholat yang 5 waktu, tapi dia tidak sholat, maka dia tidak dikafirkan. Ini perhatikan ini. Bahwa kalau orang yang nggak sholat dikafirkan, konsekuensinya berat. Sekarang kita lihat kaum muslimin ini banyak tidak yang tidak sholat? Banyak. Di pabrik-pabrik sini aja banyak yang nggak sholat. Ini kan komplek pabrik ini, lebih dari 100 pabrik di sekitar ini, di Egypt ini lebih dari 100 pabrik, ya, daerah Cikarang ini lebih dari 100 pabrik. Sekarang setiap pabrik berapa karyawannya dan berapa yang nggak sholat? Makanya ini harus terus didakwakan agar mereka sholat. Ini kewajiban ini. Pengurus majelis talim, pengurus pengajian, dan ustadz-ustadznya juga harus ingatkan. Tiap hari diingatkan tentang wajibnya sholat. Tauhid, sholat, ingatkan itu. Khutbah juga, kalau perlu khutbah Jumat selama setahun. Yang pertama tauhid, sholat setahun. Tahun kedua tauhid, sholat lagi. Tahun ketiga tauhid, sholat lagi. Baru nanti setelah itu yang lainnya. Insya Allah punya pengaruh itu. Semua nanti sholat. Yang supirnya, yang satpamnya, yang lain semua sholat. Bahwa kenyataan banyak yang nggak sholat, banyak yang nggak sholat. Yang kerja di sini bukan 100-200, puluhan ribu, ya, dari lebih dari 100 pabrik. Makanya harus terus diingatkan. Kalau mau dikatakan kafir, konsekuensinya kalau dibilang kafir, ya banyak konsekuensinya. Umpamanya sekarang dia kafir, berarti kalau dia kafir berarti otomatis cerai dengan istrinya. Orang muslimah boleh nggak kawin dengan orang kafir? Nggak boleh.
Begitu dia nggak sholat sekali, kafir, cerai dengan istrinya. Karena apa? Orang muslimah nggak boleh kawin dengan orang kafir, tidak boleh. Ini berat konsekuensinya dengan dikatakan kafir. Kemudian juga kalau dikatakan kafir meninggalkan sholat, 1 sholat, 2 sholat, 3 sholat, atau 5 sholat. Ulama yang mengatakan kafir juga berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan 1 sholat, ada yang mengatakan 5 sholat. Kalau umpamanya sekarang 5 sholat dikerjakan, 5 sholat ditinggalkan. Hari ini sholat, besok nggak sholat. Kalau kafir, berarti besoknya lagi kalau dia mau sholat, syahadat atau tidak? Syahadat lagi, karena kafir. Iya tidak? Kemudian lagi, kalau dia meninggal dunia, karena kafir, disolatkan tidak? Nggak disolatkan. Kafir, nggak disolatkan. Kemudian juga dia tidak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Dari zaman Nabi SAW dan para sahabat, kuburan kaum muslimin dengan kafirin beda, nggak boleh jadi satu, selama-lamanya tidak boleh. Jadi pemakaman kaum muslimin sendiri, kaum kafirin sendiri, beda. Jadi kalau dia diketahui bahwa dia tidak sholat, kemudian dikatakan kafir, maka dimakamkan di pemakaman mana? Kaum kafirin. Tapi kenyataan ada nggak ya seperti itu? Tidak ada sepanjang sejarah. Tidak ada. Kemudian juga kalau dikatakan kafir, kalau ini muslim ini kaya, kemudian dia meninggalkan sholat semuanya sampai dia meninggal dunia, maka boleh nggak diwariskan kepada anak-anaknya? Nggak boleh. Nggak boleh. Karena apa? Nggak boleh orang kafir mewariskan kepada orang muslim nggak boleh mewariskan kepada orang kafir. Ini hadis Nabi yang sahih tentang ini. Jadi konsekuensi berat ketika mengatakan kafir, itu berat. Maka yang ringan, kita katakan dia muslim selama dia tidak mengingkari apa? Kewajiban sholat yang 5 waktu. Tapi kalau jelas-jelas dia mengingkari kewajiban sholat 5 waktu, sudah disampaikan hujjah, kafir, dia keluar dari Islam. Siapapun dia orangnya, dia kiai, dia ustadz, dia habib, dia wali. Karena di masyarakat dikatakan wali, karena di Indonesia ini gampang orang mengatakan wali. Ya, apa aja wali gitu. Apa aja kiai di Indonesia ini. Hatta kebo dibilang kiai. Jadi siapa yang mengatakan demikian, tetap aja dikafirkan. Kalau dia mengatakan tidak wajib sholat bagi saya 5 waktu, kafir, dia keluar dari Islam. Setelah diingatkan. Ini bagi orang yang meninggalkan sholat. Sekarang dia meninggalkan sholat, hukumannya bagaimana menurut syariat Islam? Anda lihat di bab yang ke-8. Orang yang meninggalkan sholat telah berbuat dosa besar yang paling besar. Lebih besar dosanya insya Allah daripada membunuh jiwa, mengambil harta orang lain. Lebih besar dosanya daripada dosa zina. Lebih besar dosanya daripada dosa mencuri. Lebih besar dosanya daripada dosa minum khamar, minum minuman keras. Lebih besar dosanya. Orang yang meninggalkan sholat akan mendapatkan hukuman dan kemurkaan Allah di dunia dan di akhirat. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya As-Shalah wa Hukmu Tarikiha. Sholat dan hukum orang yang meninggalkannya. Kemudian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan lagi, orang yang enggan mengerjakan sholat fardu, maka ia berhak mendapatkan hukuman yang keras, hukuman yang berat, berdasarkan kesepakatan para imam kaum muslimin. Bahkan menurut jumhur umat seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan selain mereka, ia wajib untuk disuruh bertaubat. Diperhatikan nih, orang yang tidak sholat diberikan hukuman yang berat, diingatkan dia suruh sholat dan diingatkan dia untuk taubat kepada Allah SWT. Kalau dia taubat dan dia mau sholat lagi, maka ia terbebas dari hukuman. Dan jika tetap dia tidak sholat, maka dia dibunuh. Yang membunuh siapa? Ulil amri, pemerintah yang membunuh. Bahkan orang yang meninggalkan sholat lebih jelek daripada pencuri, lebih jelek dari penzina, lebih jelek dari peminum khamar, dan lebih jelek dari pengisap ganja. Ini dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-22 di halaman 50 oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
rahimahullah. Jadi orang yang meninggalkan sholat dosanya lebih jelek, lebih besar daripada orang yang berzina. Lebih jelek dan lebih besar dosanya daripada orang yang mencuri. Lebih jelek dan lebih besar dosanya daripada orang yang minum minuman keras. Orang yang meninggalkan sholat dosanya lebih jelek dan lebih besar daripada pengisap ganja. Ya, sholat ini tiang agama. Dan yang pertama dihisab pada hari kiamat masalah sholat ini. Makanya harus diberikan hukuman yang berat bagi orang-orang yang meninggalkan sholat ini. Dijelaskan oleh para ulama, sebagian ulama berpendapat orang yang tidak sholat, dia dihukum bunuh seperti dibunuhnya orang-orang yang murtad. Jadi orang yang murtad dari agama Islam, dia Islam, kemudian dia murtad masuk ke agama Kristen atau Yahudi atau yang lainnya, maka orang ini harus dibunuh oleh pemerintah dengan dasar hadis Nabi yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi yang bersabda, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang merubah agamanya, bunuh dia. Yang merubah agamanya bunuh. Yang membunuh siapa? Ulil amri. Nah, ini harus perhatikan orang-orang yang merubah agama yang tadinya Islam kemudian masuk Kristen dia karena dia ingin nikah umpamanya dengan seorang wanita, akhirnya dia masuk Kristen. Ini harus dibunuh menurut syariat Islam. Harus diberikan hukuman yang berat, nggak boleh dibiarkan. Kepada saudara-saudaranya juga harus diberikan hukuman orang itu. Dihajar, tidak disambangi, tidak ditengok, tidak dibantu, nggak boleh bantu. Orang yang tidak sholat tidak boleh mendapatkan zakat, tidak boleh. Orang yang tidak sholat nggak boleh diberikan sedekah, tidak boleh. Ini penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya, dan juga penjelasan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Orang yang sholat nggak boleh diberikan zakat, orang yang tidak sholat nggak boleh dikasih sedekah, nggak boleh. Banyak di pinggir-pinggir jalan orang-orang yang minta-minta nggak sholat, jangan dikasih dia. Hatta saudara sudah diingatkan tentang wajibnya sholat, nggak sholat, jangan dikasih, jangan dibantu, sampai dia jerah dan taubat. Mesti hukumannya dia bukan dikasih sedekah, bukan, dibunuh oleh pemerintah. Jadi jangan berbelas kasih kepada orang-orang yang tidak sholat, disuruh mereka untuk sholat. Kalau mereka katakan, ya saya gimana saya sholat, saya nggak punya pakaian, maka pengurus masjid kasih pakaian kepada dia, jilbabnya. Atau yang mengatakan, saya gimana sholat, saya nggak punya sarung, belikan kain sarung untuk sholat dia, belikan. Jadi nggak ada alasan bagi dia untuk tidak sholat, nggak ada alasan. Di alasan celana saya kalau kerja kotor bukan najis. Perhatikan, kotor bukan najis, kena debu, kena air, kena minyak, kena bensin, kena oli, tidak najis. Kayak najis. Atau dia di pasar motong ayam, kena darah ayam, nggak najis. Dia tinggal dicuci, sholat. Sama seperti orang yang sholat, dia ada koreng, ada bisul, keluar darah, tetap sholat, nggak najis. Yang najis darah apa? Darah haid dan darah nifas, itu najis. Kan ini banyak orang salah pemahaman. Kotor bukan najis, celana saya kotor, baju saya kotor, nggak sholat. Padahal itu tidak najis. Tapi tetap aja kita memberikan kepada dia sarung supaya dia sholat. Dikasih di tempat-tempat itu, di musola atau di tempat dia jaga atau di tempat kumpulnya supir, kasih sarung supaya dia sholat. Bab ini hukumannya berat. Orang yang tidak sholat itu dihukum bunuh. Dihukum bunuh. Sebagian mengatakan dihukum bunuh karena dia murtad. Ini pendapat Imam Sa'id bin Jubair, Amir Asy-Sya'bi, Ibrahim An-Nakhai, kemudian juga Abu Amr Al-Auza'i, Ayub As-Sikhtiyani, Abdullah bin Mubarak, dan yang lainnya. Pendapat kedua, dia dibunuh karena had. Ada karena hukuman dia. Dia karena nggak sholat diberikan hukuman. Dibunuh bukan karena dia murtad.
tapi dia nggak sholat, diberikan hukuman. Hukumannya yaitu dibunuh. Ini pendapat Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i, dan ini riwayat yang dipilih oleh Ibnu Battah. Jadi orang yang tidak sholat itu, yang pertama hukumannya, yang pertama ada dua. Yang pertama ini hukumannya dia dibunuh karena murtad. Ini pendapat yang pertama. Tapi pendapat yang kedua, dia dibunuh bukan karena murtad, karena diberikan hukuman had dia. Jadi berat nih, masalah sholat itu bukan masalah ringan. Sekali dia nggak sholat harus diberikan hukuman. Tapi kalau ada orang yang dia tidak sholat, kemudian diberi ancaman, kamu sholat atau kamu dibunuh. Dia pilih apa? Saya nggak mau sholat, saya mau dibunuh aja. Kalau yang seperti ini, kafir atau tidak? Kafir, jelas. Karena nggak mungkin ada orang Islam yang dia milih bunuh daripada sholat, nggak mungkin. Berarti memang sudah hilang keislaman dia dari hatinya dan dia kafir. Antum lihat penjelasan Syekh Albani di halaman 57. Antum lihat di halaman 57. Perhatikan, ini penting ini, ya. Sesungguhnya orang yang meninggalkan sholat karena malas, maka sah dihukumi keislamannya, tetap dia Islam, selama tidak ada sesuatu yang menyingkap apa yang disembunyikan dalam hatinya atau yang menunjukkan pada hal itu, dan ia meninggal di atas yang demikian sebelum ia disuruh untuk bertaubat, artinya tetap dia Islam. Sebagaimana hal tersebut terjadi di zaman sekarang ini. Artinya Syekh Albani berpendapat kalau dia meninggalkan sholat karena malas sampai akhir hayatnya, tetap dia dikatakan orang Islam, tidak dikafirkan. Yang kedua, antum lihat, perhatikan. Adapun jika ia diberikan pilihan antara dibunuh dan bertaubat dengan kembali menjaga sholatnya, lalu ia memilih untuk dibunuh, maka ia harus dibunuh. Dan pada keadaan seperti ini, ia mati dalam keadaan kafir. Tidak boleh dikubur di pemakaman kaum muslimin dan tidak diberlakukan hukum-hukum kaum muslimin atasnya. Karena tidak masuk akal. Kalau bukan karena pengingkaran dalam hatinya ia memilih untuk dibunuh, nggak mungkin. Disuruh sholat atau dibunuh, dia milih apa? Dibunuh. Berarti hatinya memang sudah mengingkari apa? Kewajiban sholat yang 5 waktu. Kafir orang ini. Secara akal juga mustahil orang itu memilih dibunuh daripada mengerjakan sholat. Hal ini menunjukkan kepada kekafirannya. Hal ini diketahui secara pasti dari tabiat manusia untuk menetapkannya tidak butuh lagi kepada dalil. Ini dibawakan oleh beliau dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang pertama. Kemudian hukuman yang kedua bagi orang yang tidak sholat, hukuman yang kedua yaitu dia dipenjara sampai mati. Dipenjara sampai mati. Dipenjara oleh ulil amri, orang-orang yang nggak sholat ini sampai dia mati. Sampai dia tobat mau sholat lagi. Yang ketiga, dia diberikan hukuman dengan hukum cambuk. Dia diberikan hukuman cambuk. Diberikan takzir. Jadi bagi orang yang tidak sholat itu didera, dicambuk. Dan ini kebijaksanaan dari ulil amri. Kemudian dia melihat ada orang-orang yang nggak sholat, maka dia diberikan hukuman dengan cambuk di hadapan kaum muslimin yang lainnya, supaya yang lainnya mau sholat. Ini 3 hukuman. Yang pertama dibunuh, yang kedua dipenjara, yang ketiga dicambuk. Jadi hukuman tentang masalah sholat ini berat. Karena itu, ikhwani fiddin, azakumullah, kita harus ingatkan ini, nggak boleh diam. Antum semuanya ingatkan. Ya, yang kerja di pabrik atau di mana saja, teman-teman itu ingatkan.
Dan antum kalau punya jabatan sebagai atasan, itu bawahan itu diwajibkan untuk sholat, ditekankan harus mereka sholat. Antum sebagai kepala rumah tangga, keluarga antum harus suruh sholat, pembantu harus suruh sholat, supir harus suruh sholat, wajib. Kalau enggak akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Makanya mulainya kita dari mana supaya orang ini terus mengerjakan sholat? Mulai dari mana? Dari keluarga. Saya jelaskan di sini poin yang ke-9. Perintahkan keluarga kamu untuk sholat. Karena kalau kita lihat kenyataan yang ada, kenapa orang-orang ini pada nggak sholat? Karena memang dari kecilnya tidak dididik untuk sholat. Rata-rata nggak dididik untuk sholat. Makanya sekarang kita mulai dari diri kita sekarang ini, nggak ada istilah terlambat, nggak ada terlambat. Istri kita, anak kita suruh sholat, wajib. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, suruhlah keluarga kamu untuk wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaga-penjaganya malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dijelaskan tentang ini oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Ali tentang tafsir ayat ini, alimu anfusakum wa ahlikumul khaira wa adibuhum. Kata Ali bin Abi Thalib, alimu anfusakum wa ahlikumul khaira wa adibuhum. Ajarkan keluarga kamu untuk sholat dan ajarkan adab untuk mereka. Kemudian juga Abdullah bin Abbas menyebutkan, ajarkan mereka untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ya, ketaatan kepada Allah yang pertama tauhid, yang kedua salat, baru yang lainnya. Kemudian kata Imam Mujahid, itu ada suara anak-anak, tolong dibawa keluar itu. Jangan dikasih main anak-anak itu. Tolong panitianya diperhatikan. Jangan sampai mengganggu yang lain. Kata Imam Mujahid rahimahullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan hendaklah kalian mewasiatkan kepada keluarga kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah. Yang dikatakan takwa yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangannya. Kalau dikatakan melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya, pertama kali yaitu apa? Tauhid. Yang kedua salat. Maka beribadah kepada Allah secara luas, yang pokok pertama kali itu salat. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam, perhatikan ini di dalam surah Thaha, Allah mengatakan kepada Nabi Musa alaihi salam, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ketika Allah mengatakan kepada Nabi Musa, innani anallahu la ilaha illa ana, sesungguhnya aku Allah, tidak ada Tuhan yang lain selain aku, kata Allah. Fa'budni, beribadah padaku, wa aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingat aku. Dalam surah Thaha ayat 14. Artinya disuruh beribadah, ibadah umum semuanya, di antaranya yang pokok tauhid. Kemudian apa? Disebutkan secara sendiri, wa aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk ingat kepadaku. Makanya ini harus diperhatikan oleh kepala rumah tangga, suruh anaknya untuk sholat. Makanya Luqman alaihi salatu wassalam itu mengajarkan kepada anaknya untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, setelah itu sholat. Luqman mengajarkan bagaimana Allah abadikan dalam surah Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka
Wahai anakku, jangan kau berbuat syirik kepada Allah. Syirik itu kezaliman yang amat besar.